I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Tim Tech3 mengonfirmasi bahwa Maverick Vinales menjalani operasi untuk mempercepat pemulihan patah tulang bahu kirinya dan tidak akan berada di Brno. Maverick Vinales telah menjalani operasi pada bahu kirinya dan, seperti yang dikonfirmasinya Sabtu lalu di Sachsenring, tidak akan hadir di Brno, tempat Grand Prix Republik Ceko berlangsung akhir pekan ini, ronde terakhir dari Doubleheader dan yang terakhir sebelum jeda musim panas MotoGP. Pembalap Spanyol itu mengalami kecelakaan tepat di awal Q2 Grand Prix Jerman, yang berlangsung dalam kondisi basah setelah menyelesaikan Q1 sebelumnya. Pembalap asal Rosis itu terpental akibat jatuh keras, menghantam aspal dengan sisi kiri tubuhnya, terutama lengannya. Pemeriksaan medis awal menunjukkan bahwa Vinales mengalami dislokasi bahu kiri, yang telah direduksi dengan anestesi. Namun, rumah sakit yang dirujuknya mengonfirmasi bahwa ia mengalami patah tulang, khususnya pada tuberositas mayor bahu kirinya, dengan kerusakan pada ligamen supraspinatus. Menurut Direktur Medis MotoGP, Dr. Angel Charte, Vinales kembali ke trek tetapi dinyatakan tidak layak untuk berpartisipasi dalam sisa balapan di Sachsenring, sehingga absen di kedua balapan akhir pekan ini. Sang pembalap sendiri menjelaskan di Dasen bahwa ia mengalami robekan ligamen di bagian atas bahunya, setidaknya sebagian, dan tendonnya terjepit, serta mengumumkan bahwa ia akan absen di MotoGP Ceko akhir pekan ini, 18 hingga 20 Juli, dengan fokusnya sudah tertuju pada upaya comeback di IP Austria setelah jeda, 15 hingga 17 Agustus. Namun, ia tidak mengonfirmasi apakah ia harus menjalani operasi. Tetapi pada akhirnya operasi tersebut dilakukan untuk mempercepat rehabilitasinya. Hal ini dikonfirmasi pada Senin pagi oleh timnya, Tech3, dalam sebuah pernyataan di media sosial. Maverick Vinales, yang mengalami patah bahu kiri setelah kecelakaan di Q2 MotoGP Jerman. Sementara itu, Marc Marquez merayakan kemenangannya yang ke-9 di Sachsenring dalam Grand Prix MotoGP ke-200, dan menegaskan kembali niatnya untuk tetap waspada meskipun keunggulan poinnya sangat besar. Pole dan double untuk Marc Marquez, yang kembali ke sirkuit favoritnya, meninggalkan sirkuit dengan keunggulan 83 poin atas sang adik, Alex. Selisih yang membuatnya terpaut 2 Grand Prix tepat setelah melewati pertengahan kejuaraan. Baik di grid, ruang pers, maupun di antara para penggemar, sulit menemukan suara yang mempertanyakan apakah pembalap Spanyol itu akan meraih gelar MotoGP ke-7-nya tahun ini. Marquez telah meningkatkan kecepatan dan mengumpulkan 4 kemenangan ganda berturut-turut, dengan 7 kemenangan hari Minggu dari kemungkinan 11 kemenangan. Di Jerman, Tech3 menempatkannya kembali pada posisinya. Dan posisi tersebut, di trek ini, menempatkan pembalap asli Cervera, Lleida, jauh di belakang para rivalnya. Hal ini memungkinkannya untuk memanfaatkan keunggulan ini agar tidak berlebihan, berisiko mengalami kecelakaan, seperti yang terjadi pada banyak pembalap di belakangnya. Kecelakaan beruntun itulah yang memberi saya keunggulan untuk tetap fokus, yang memang sulit. Begitu saya melambat, saya tidak bisa mengukur bagaimana saya berkendara, jadi saya berusaha mempertahankan kecepatan. Saya mendapatkan marin itu di tikungan pertama, di mana hampir semua kecelakaan terjadi, simpul pembalap Katalan itu, setelah meraih kemenangan ke-69 di kategori kelas berat. Angka itu kini menempatkannya di atas Giacomo Agostini sebagai pembalap tersukses kedua di kelas utama, hanya di belakang Valentino Rossi, yang menang 89 kali. Tidak ada cara yang lebih baik untuk merayakan Grand Prix MotoGP ke-200 saya, kata pebalap 93, yang mendedikasikan kemenangan itu untuk Borja Gomez, pebalap Spanyol yang meninggal akhir pekan lalu di Magny-Cours, dan seluruh keluarganya. Keunggulan lebih dari 80 poin atas sang kakak, dan lebih dari 4 balapan yang telah ia lalui atas Pecco Bagnaia, posisi ketiga di Sachsenring, menjadi tantangan tersendiri baginya ketika membayangkan bagaimana ia akan menghadapi paruh kedua musim ini. Cara terbaik untuk berlatih adalah dengan intensitas. Pecco Bagnaia meningkatkan performanya secara signifikan bersama Ducati pada hari Jumat ini di Assen, dengan finish di posisi kelima.
Meskipun ia perlu memastikan apakah itu cukup baginya dalam balapan. Pecco Bagnaia berjanji pada hari Kamis saat tiba di Assen bahwa akhir pekan ini akan menandai dimulainya perubahan dalam pendekatannya terhadap balapan Grand Prix. Membawanya lebih dekat ke arah yang ingin diambil timnya, yang bahkan telah ia minta maaf dalam sebuah pertemuan. Juara dunia 3 kali itu menegaskan bahwa ia ingin lebih fokus pada hal positif daripada hal negatif, dengan melakukan lebih banyak putaran dalam latihan. Dan tampaknya hari pertama ia menerapkannya dalam latihan telah membuahkan hasil. Memang, pembalap Italia itu menyelesaikan banyak putaran di salah satu lintasan favoritnya. 21 putaran pagi, di FP1 di mana ia finish keempat dengan hampir 4/10 di belakang pemimpin, Marc Marquez, dan 23 putaran sore, dalam latihan yang kacau yang ditandai dengan jatuh di mana ia finish kelima. 2,5/10 di belakang Fabio Quartararo. Dalam latihan sore, Bagnaia terhindar dari kecelakaan tetapi tampaknya tidak mengalami masalah, karena bendera merah kedua. Akibat kecelakaan yang dialami Lorenzo Savadori di mana Aprilianya tertinggal di tengah lintasan. Mencegah pembalap asli Turin itu memperbaiki catatan waktunya saat ia berada di urutan ke-11, dan keluar dari batas waktu Q2. Ketika sesi dilanjutkan, pembalap Transalpine itu menunggu beberapa menit di pit, menghindari semua lalu lintas di luar Alex Rins. Dan dengan ban depan lunak yang digunakan, ia mampu mencapai waktu tercepatnya dan menyelinap ke 10 besar. Sementara itu, meski mengalami 2 kecelakaan mengerikan, Marc Marquez tidak mengalami cedera serius dan, yang terpenting, ia tidak kehilangan selera humornya. Pembalap Ducati itu akan berlaga besok untuk merebut posisi terdepan di GP Belanda. Tepat saat sesi pertama GP Belanda dimulai, Marc Marquez terjatuh keras dengan kecepatan hampir 200 km per jam yang membawanya ke aspal sirkuit Assen, di mana ia membentur siku kirinya dengan keras hingga tangannya kehilangan sirkulasi darah. Sorenya, saat latihan, saat para pembalap sedang memacu waktu di bagian akhir, dengan kecepatan penuh, ia terjatuh, kali ini pada kecepatan lebih dari 200. Terseret sejauh beberapa meter di sepanjang kerikil, menghantam dada, alat kelamin, dan dagunya, hingga memerlukan jahitan. Sebuah gambar yang mengingatkan pada kecelakaan serius di Mugello 2013, saat ia melukai bagian wajahnya yang paling tidak terlindungi oleh helm. Tepat saat Marc berbicara kepada media, Ducati merilis laporan dari Dr. Angel Charte, Direktur Medis MotoGP dan orang yang merawat pembalap tersebut. Setelah kecelakaan berat yang dialaminya saat latihan hari ini, Marc Marquez telah mendatangi pusat medis di sirkuit Assen, di mana dipastikan bahwa ia tidak mengalami patah tulang. Pembalap tersebut hanya mengalami memar di wajah, jari, perut, dan siku kiri, juga akibat kecelakaan pagi. Marc Marquez akan dapat berpartisipasi dalam sesi FP2 besok pagi, kata pernyataan tersebut. Bagian terbaiknya adalah semuanya hanya memar. Marc Marquez menjelaskan dalam penampilannya di hadapan media. Pagi ini tangan saya mati rasa total, itulah sebabnya saya agak takut. Itu akibat pukulan pada saraf ulnaris, dekat siku kiri. Dampak pada gravel di kedua kecelakaan tersebut membuat Marc meminta perubahan di Assen. Mereka harus mengganti kerikilnya, karena terbuat dari batu. Itu harus diganti tahun depan, pintanya. Meski kesakitan, pebalap Ducati itu tidak kehilangan selera humornya. Mereka memberi saya jahitan di dagu, tetapi itu tidak dihitung sebagai kejuaraan, katanya sambil tertawa. Yang terpenting adalah tidak ada cedera dan pelari mengetahui alasan kedua kali terjatuh. Saya mengalami memar di sekujur tubuh, tentu saja jika mengalami kecelakaan seperti itu. Namun, keduanya memiliki alasan. Yang pertama adalah karena kurangnya suhu pada ban belakang. Johann Zarco akan ambil bagian dalam balapan 8 jam yang terkenal itu untuk kedua kalinya sebagai pembalap pabrikan Honda tahun ini, setelah menang saat debut tahun lalu bersama Takumi Takahashi dan Takei Nagoe. Zarco terbang Suzuka untuk uji coba pribadi setelah Grand Prix Inggris pada akhir Mei. Pembalap LCR Honda itu mengatakan bahwa logistik pengujian membuatnya sulit dari segi mental dan fisik. Tes di Jepang bagus, kata Johann Zarco dalam konferensi pers pracara di MotoGP Aragon. Juga mencoba membandingkan performanya dengan Takumi Takahashi yang sangat cepat di lintasan ini. Agak sulit karena kami harus segera bepergian setelah balapan, kami tidak banyak tidur, dan kami harus mengendarai motor, jadi kondisi fisik dan mentalnya kurang baik. Tetapi itu bagus karena begitu Anda mengetahui jalurnya, Anda dapat segera bergerak cukup cepat untuk mempersiapkan 8 jam. Tapi tidak ada yang istimewa dari HRC, karena waktu kami terlalu singkat. Saya hanya menghabiskan 49 jam di Jepang, jadi tidak banyak, tetapi sangat menyenangkan bertemu dengan beberapa penggemar. Setelah Kamis yang saya lalui di Suzuka,
hari kedua. Beberapa penggemar tahu saya ada di sana dan datang. Dan itu sangat mengesankan. Zarco dan Takahashi kemungkinan akan ditemani pembalap ketiga baru untuk Suzuka 8 Hours karena kecelakaan yang dialami Luca Marini saat uji coba seminggu setelah Grand Prix Inggris. Setelah absen di Aragon, Marini kembali melewatkan Grand Prix Italia akhir pekan ini akibat cedera yang dialaminya pada tes Suzuka 8 Hours. Posisinya di samping Joan Mir di kotak Honda HRC Castrol akan diisi oleh Takaaki Nakagami. Sementara itu,